Oke, balik lagi di channel kita di Gubuk Parlente. Kali ini gue sama si Paul mau reaction, kita nonton bareng tentang sejarah-sejarah sebelum adanya Reaction apa nobar? nonton bareng sambil kita ngereaksi. Oh ya udah, lanjut. Nah, jadi di sini kita akan lihat tentang sejarah-sejarah sebelum terjadinya terbentuk Untuk Indonesia. sebelum kepresidenan itu dulu ada kerajaan-kerajaan, Bor. Nah, jadi kita mau nge-reaction nih berdua. Lanjut aja, langsung aja kita lihat ya. Stay with me. Welcome to our channel. Sebelum menjadi negara kesatuan, dahulunya ada banyak kerajaan di Nusantara. Sebelum dipimpin oleh seorang presiden, raja sudah lebih dahulu memerintah pada masing-masing kerajaan yang kekuasaannya timbul tenggelam, kemudian tersisa sejarahnya saja. Nah, jika kalian pernah belajar sejarah, maka nama-nama kerajaan yang akan dibahas berikut pasti begitu melekat. Terlebih, channel Data Fakta sudah menyiapkan daftar kerajaan yang dalam perjalanannya merupakan yang paling berpengaruh. Simaklah sampai habis. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu. Oh iya, jangan lupa juga ya buat subscribe atau like buat di YouTube Data Fakta ya. Fakta. Langsung gitu. Karena kita di sini cuma nobar nih, ya kan? Lanjut. Untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Majapahit. Masih ingatkah kalian dengan Sumpah Palapa yang melegenda ala Gajah Mada? Ya, sumpah untuk menyatukan wilayah-wilayah Nusantara di bawah naungan Majapahit oleh Patih Majapahit tersebut benar-benar terjadi. Dan pada akhirnya mengantarkan kerajaan yang berdiri tahun 1293 sampai tahun 1500 ini menjadi Tuh, tadi Sumpah Palapa sampai sekarang pun masih dipakai, Bor. Ya kan? Itu sejarahnya dari itu Gajah Mada. Majapahit. Dari Majapahit. Maksudnya Gajah Mada itu si apa? Patihnya. Oh gitu. Yang nggak tahu tuh di sejarah ini pasti semua dikasih tahu kok sama si. Ini berarti pakaian tradisional kalau misalkan era waktu kerajaan Majapahit Iya, ini tahun 1200 berapa tadi? 29 sampai 1500 tuh kira-kira. Iya, gue agak ngawang gue kalau masalah tahun. Umur gue aja gue nggak tahu. Lanjut lagi ya. Lanjut ya, kita lanjut lagi. kerajaan paling berpengaruh di Nusantara. Setidaknya demikianlah Big Loves menyebutkan dalam sejarah Indonesia modern tahun 1991. Dalam catatan tersebut disebutkan bahwa Majapahit merupakan kerajaan Hindu Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai salah satu negara terbesar dalam sejarah Indonesia. Bagaimana tidak, kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya ini menguasai hampir seluruh wilayah di Indonesia, termasuk ekspansi hingga ke negeri-negeri seberang dari semenanjung Malaya atau Malaysia dan Brunei, Tumasik atau Singapura, serta sebagian Thailand dan Filipina. Bahkan menurut negara Kertagama, seperti dikutip dari buku Dinamika Islam Filipina, Burma dan Thailand karya Khairul Fuad Yusuf Nodor 13, tidak kurang dari 98 kerajaan pernah bernaung di bawah kekuasaan Majapahit. Jadi yang mendirikan Majapahit itu Raden Wijaya, Bor. Gajah Mada itu patihnya, tapi yang lebih terkenal kan Patih Gajah Mada karena dia memberantas, niat dia mempersatukan Nusantara, Bor, gitu. Jadi untuk selanjutnya lagi kita lihat lagi ya, Bor ya. Mataram. Jika kalian ingin mencari tahu pengaruh kerajaan Mataram, mengunjungi Candi Prambanan atau Borobudur adalah salah satu jalannya. Bangunan kuno dengan arsitektur megah ini merupakan peninggalan kerajaan Mataram kuno yang sudah ada sejak abad ke-8. Sementara, jika kalian pernah mendengar Mataram Islam, maka kerajaan tersebut mengacu pada kerajaan yang berdiri di akhir abad ke-16 dan kekuasaannya berlangsung sampai dengan abad ke-18. Ya, menurut sejarah, mengutip dari ulasan dalam Kompasiana, ada dua kerajaan Mataram, yakni Mataram kuno dan yang kedua adalah Mataram Islam. Meski begitu, Tuh, yang kedua itu Mataram, Bor. Tentang kerajaan terbesar di Indonesia tadi kan pertama Kutai. Ya kan? Yang kedua ini Mataram nih. Mataram itu
ada dua versinya, Mataram kuno sama Mataram Islam tadi. Tapi kalau Mataram Islam itu berkuasa berapa periode tadi? Tadi dari 16 sampai 18 ya, abad Yang kuno ke-16. apa yang baru? Yang Islam tuh. Kalau yang kuno itu tadi 8 ya, dari abad ke-8. Berarti tinggal dikurangin aja nih. Itu Dari panjangan dari 8 dong ya. Kalau misalkan 18 sampai cuma tadi berapa deh 18 doang kan? iya, ngelanjutin jadi. Tapi lu pernah ke Borobudur nggak? Borobudur, gua sering, Bor. Tuh. Yang udah pernah ke Borobudur Depannya itu doang gue lewat. itu yang sering, yang udah pernah ke Borobudur itu berarti kalau lo tahu itu sejarahnya itu dari Mataram, Borobudur itu. Tapi gue suka ngebayangin Gimana? kalau misalkan gue hidup pada waktu itu ya, mungkin posisi gue tuh ada di dalam kerajaan atau gue ada di posisi apa tuh namanya? Rakyat. Iya, rakyat biasa gitu. Mungkin gue dalam kerajaan kali ya. Kalau menurut gue sih Lu bayangin dong postur badan gue nih ya kan, set. sispek ya kan, naik kuda ya kan, pasti keren banget ya kan. Tampang gue dikit-dikit sama Thailand. Gue kalau ketemu sama lu gue panah langsung Bor. Udah menjauh, lanjut. Lanjut lagi nih, cakep nih. Dalam perjalanannya, Mataram kuno yang berbasis Hindu Buddha lebih sering disebut-sebut karena meski membahas Mataram Islam, sekalipun pembahasan Mataram kuno sekiranya masih terbawa. Berbicara tentang pengaruh, Kerajaan Mataram memiliki sektor pertanian dan juga perdagangan yang sangat maju. Karenanya, tidak salah jika rakyatnya makmur dan punya pengaruh yang kuat di Pulau Jawa. Mataram keren juga ya. Gue mau nanya nih, itu kan tiap simbol di dinding candi berarti kan, setiap patung pasti rambutnya itu kayak keriting gitu kan? Stupa. Stupa namanya gitu. Kenapa nggak lurus gitu? Emang waktu zaman itu tuh emang rambutnya itu rata-rata begitu semua apa gimana? Bukan. Dulu itu belum ada catokan Bor. Belum ada smoothing gitu kan? Iya, bukan. Iya. Tapi nggak, kalau misalnya gue nonton nih film Angling Dharma atau film-film kerjaan masa lampau gitu kan, kalau gue nonton nih misalkan dulu zaman ada Indosiar atau gimana, itu rata-rata tuh ibaratnya pasti rambutnya tuh panjang lurus gitu. Fiksi gitu Bor. Iya, fiksinya itu Ya, fiksi. visual. Jadi di ininya supaya kita ngebangkitin lagi ngingat masa lalu gitu Bor. Jadi gitu. Jadi sebenarnya sih itu bukan yang keriting-keriting itu, sebenarnya biar kelihatan kalau itu rambut gitu kali Bor ya. Kalau lurus berarti nggak kelihatan gitu Iya, ya. bisa jadi kayak botak kalau kelihatannya kan gitu. Coba lu bikin gambar rambutnya lurus deh. Bayangin. Begitu ya. Nah, yang tahu like, komen, subscribe juga jangan lupa. Tapi yang tahu langsung komen aja di bawah ya. Boleh jelasin nih, tapi kan orang kurang paham nih kan. Tapi gue mencoba nih buat ingat sejarah gitu, karena biar bagaimanapun gue asal dia kan juga dari sono-sono dulu kan. Iya nggak sih? Betul. Nah, jadi pertanyaannya tadi kenapa stupa atau apa relief yang di candi itu gambar rambutnya kok apa? Ada ikal gitu. Ikal. Ikal keriting boleh, terserah lu dah mau gimana ya. Yang tahu langsung aja ya, komen langsung. Lanjut ya. Lanjut lagi lah. Kutai. Kerajaan tertua di Indonesia ada di Kalimantan Timur, di dekat hulu Sungai Mahakam yang kemudian dikenal orang-orang dengan nama Kerajaan Kutai. Di awal berdirinya pada abad keempat, kerajaan yang dipimpin oleh Raja Kudungga ini cukup dikenal sebagai kerajaan Hindu biasa. Nah, barulah pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, kerajaan Kutai menemui masa kejayaannya. Salah satu sebabnya karena saat itu di daerah Hulu Mahakam, tempat kerajaan berpusat, merupakan jalur perdagangan antara Cina dan India. Kerajaan Kutai mengalami kehancuran ketika rajanya saat itu, Maharaja Setyadharma, terbunuh dalam peperangan. Kematian Maharaja Setyadharma sekaligus penanda selesainya masa kerajaan Kutai. Tuh. Kerajaan yang ketiga tuh Kutai. Tadi yang pertama itu bukan Mataram ya, Majapahit ya, Majapahit yang pertama, yang kedua itu tadi Mataram, dan yang ketiga ini Kutai. Kutai itu Kalimantan ya itu ya. Kalimantan Timur tadi. Salah satu ini loh Pak ya, kerajaan tertua maksudnya di sini ya, di Nusantara ya, di Indonesia tuh dari abad keempat itu dia. Enggak, itu kalau candi itu sebenarnya dalamnya ada apa aja sih? Kalau lu pernah ke sana tuh? Gue belum pernah kesana Bor, tapi ya intinya buat candi itu buat mengenang tuh, dia mengenang kalau oh dulu ada ini di sini. Jadi kayak model lu bikin patung nih, contoh lu seorang presiden Bor, bikin gue patung biar rakyat gue suatu saat nanti akan mengenang kalau lu pernah jadi presiden. Iya, kalau piramid itu kan jelas ya, dalamnya ada makam-makam kuno gitu kan. Ini juga sama juga kayak model atau buat emang sekedar kayak pura doang buat kita ritual agama gitu, simbol agama gitu. bisa jadi
buat berdoa berarti. Lanjut aja. Kutai itu emang setahu gua tentang ini dulu kalau pas zaman sekolah itu tentang dagang ya. Perdagangan tuh emang Kutai itu menguasai dulu setahu gua gitu. Dan jadi yang raja kedua emang yang ngebangkitin tuh kerajaan Kutai. Lanjut lagi ya. Singosari. Antara tahun 1222 hingga tahun 1292 lahirlah sebuah kerajaan yang didirikan oleh seorang pengawal setelah membunuh seorang aku bernama Tunggul Ametung di bawah kekuasaan kerajaan Kediri. Tahukah kalian siapa pengawal yang dimaksud? Dia adalah Ken Arok, pendiri kerajaan yang berpusat di utara kota Malang, sebuah kerajaan bernama Singasari atau Singosari yang kemudian hari didapuk sebagai penerus suksesnya kerajaan Kediri yang sama-sama berbasis di Jawa Timur. Kerajaan ini menemui masa kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Kertanegara yang dikenal sebagai raja terakhir sekaligus yang terbesar. Memimpin dari tahun 1272 sampai 1292, Kertanegara menjadi raja pertama yang melakukan penaklukan hingga keluar Pulau Jawa. Yang ke berapa nih? Keempat ya? Yang keempat Singosari. menurut data fakta Singosari. Singosari itu tadi dia bisa ini tuh terbentuknya Singosari itu dari Kediri, kerajaan Kediri, Bor. Jadi Ken Arok namanya tadi ya, Ken Arok yang membunuh Tunggal Ametung katanya gitu. Jadi Kedirinya hancur, terus ganti Singosari. Itu kerajaan di Malang. Di Jawa Timur. Oke, lanjut lagi ya. Sriwijaya. Kerajaan berpengaruh yang satu ini berbasis di Pulau Sumatera, berkembang di abad 8 sampai abad ke-12, serta berperan sebagai pusat penyebaran ajaran agama Buddha pada masanya. Kerajaan yang dimaksud adalah Kerajaan Sriwijaya atau biasa pula ditulis juga dengan nama Sriwijaya. Tidak hanya berperan dalam penyebaran agama Buddha, faktanya kerajaan yang pertama kali dipimpin oleh Srijaya Naga ini juga berperan dalam persebaran bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa kerajaan maritim ini unggul dari segi perdagangan lautnya. Nah, dengan menguasai Selat Melaka, kerajaan Sriwijaya dipastikan berpotensi punya hubungan dagang yang cukup erat dengan kepulauan Malaysia, Cina, dan juga India. Masa kejayaan dari kerajaan Sriwijaya tuh, Bor. Yang ke-5 tadi ya? Yang ke-5 Sriwijaya. Adanya di Sumatera tadi ya? Sumatera. Dia bisa ini apa? Terkenalnya dari dagangnya dia. Jalur perdagangan dia. Dan Sriwijaya itu tadi kita ternyata dari dulu tuh emang kerjasama kita tuh yang deket-deket ya, dari Indonesia, Malaysia tuh, terus dari Cina dan lain sebagainya tadi yang ada di video gitu. Jauh Arab doang kali ya? Arab ya? Jauh Arab. Tapi kalau deket bisa kerjasama juga, Bor. Ya, enggak, tapi kan emang jalur perdagangan itu kan ada Cina, Arab, ya kan. Makanya orang Indonesia itu kadang-kadang mukanya itu blaster-blaster gitu. Karena yang sering dagang maksudnya. Ya enggak, dari jalur perdagangan itu kan mereka nih yang orang dagang-dagang dari luar itu akhirnya nikah sama pribumi dan lalu punya anak, ya itu. Jadi makanya mukanya orang Indonesia itu kadang-kadang ada yang setengah Arab, ya kan, ada setengah kayak Cina, dan dia kayak campur-campur. Jadi orang-orang dulu tuh pada kesini, pada perdagangan, jadi gitu kali ya. Penting sejarah loh, Bor. Ya, karena gue dari dulu nggak begitu minat sama sejarah, gue demennya masak, gitu kan. Masak-masak. Soalnya baru kali itu nonton kayaknya, ya antusias sih, gue lihat ya gimana ya, bagus juga ya gitu. Zaman dulu tuh jadi pakai kapal begini. Kalau misalkan kita hidup zaman dulu mancing mulu sih, perang kagak mancing doang. Apalagi no barco no, ya kan. Gua ngeliat ikan akuarium aja pilih pancing sama dia kan. Payah bener. Udah lanjut. Banten. Seorang panglima perang bernama Fathahillah pernah menaklukkan bandar-bandar di Pajajaran sekitar tahun 1526. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bagaimana Fathahillah yang kelak mendapat gelar Wali Songo ini mendirikan Kerajaan Banten. Ya, tepatnya pada abad 16, kerajaan yang berpusat di Banten ini didirikan oleh Fathahillah yang kemudian bergelar Sunan Gunung Jati di Cirebon. Nah, Oh, jadi Sunan Gunung Jati itu Banten ya. namanya tuh Fathahillah. Jadi dia dapat gelar
setelah menangin itu jadi gelarnya jadi Sunan Gunung Jati gitu kan. Menangin apa? Tadi habis memerangi di Banten. Banten itu kan yang apa? Yang bukan nyiptain sih, yang mendirikan tuh si siapa tadi? Fatahillah. Nah, setelah dia jadi di situ jadi rajanya ya, terus dia dapat gelar Sunan Gunung Jati. Gue bingung dengerin lu, lanjut aja. Bagaimana pengaruh kerajaan Banten selama melewati masa hampir 3 abad? Faktanya, karena didirikan oleh seorang ulama besar, maka wajar jika kemudian kerajaan ini menjadi pusat penyebaran agama Islam. Selanjutnya, peran terhadap dunia perdagangan di kawasan Asia Tenggara, terkhusus lada, tak bisa diabai begitu saja. Bahkan setelah kejatuhan Melaka ke tangan Portugis, banyak pedagang dari Timur dan Cina yang memutuskan untuk berlabuh di Banten daripada Malaka. Tarumanegara. Berdasar pada sumber Tugu Prasasti pada tahun 358, berdirilah sebuah kerajaan yang diinisiasi oleh seorang bernama Jaya Singha Warman yang telah akan bertahan hingga tahun 669. Selama waktu yang panjang itu, kerajaan yang terletak di dekat Prasasti Kebon Kopi 1, Kampung Muara, Bogor tersebut setidaknya pernah dipimpin oleh 12 orang. Baru tahu kan di Bogor? Bogor. Ya kan? Tarumanegara di Bogor. Sebelah mananya puncak ya itu ya? Cari aja tadi dekat kebun kopi katanya. Baru tahu gue. Karena Tarumanegara prasastinya tuh nggak tinggi, tadi sih pendek tuh. Prasastinya cuma kayak kotakan kayak makom ya. Intinya ya yang tinggi puncaknya di Bogor. Tarumanegara nih berarti Bogor ya. Iya. Tapi ntar besok nih gue tanya nih sama orang Bogor, emang ada kerajaan di sana. Tanya Mang Iri. Lanjut. Lanjut ya. Keren. Aja, namun nama Raja Purnawarman menjadi nama yang paling tenar. Bagaimana tidak? Di tangannya lah Tarumanegara berkembang sedemikian pesatnya, tidak hanya mengeringkan daerah pesisir pantai untuk dijadikan area pertanian dan pemukiman. Ia juga berhasil membawa Tarumanegara sukses dalam bidang perdagangan. Tidak hanya melalui kulit penyu, masyarakat Tarumanegara juga sukses memperjualbelikan emas dan juga perak, yang membuatnya lekat dengan pertambangan jauh-jauh hari. Kediri. Kerajaan yang berbasis di Jawa Timur ini bisa dibilang tidak punya banyak peninggalan arkeologi, tapi tahukah kalian, dalam perjalanannya, kerajaan yang berdiri antara tahun 1042 sampai 1222 punya pengaruh yang cukup besar, terutama dalam bidang sastra. Didasarkan pada kronik artefak Cina tahun 1178 Masehi bernama Chou Kufei, diceritakan bahwa pada masanya, kerajaan Kediri adalah negeri yang paling kaya raya. Di bawah kekuasaan raja bernama Srijayabaya, ditunjang wilayah kekuasaannya yang sangat luas, seni sastra yang ada juga begitu terkenal hingga penjuru negeri. Karena itu, tidak salah jika kemudian kerajaan ini begitu dihormati dan disegani di berbagai wilayah. Kediri juga raja, kerajaan itu kerajaan Kediri. Kediri tadi yang tadi Singosari kan masih nyambung ceritanya. Kediri dulu baru Singosari kan, gitu. Kediri kerajaan gede juga. Jayabaya masa nggak pernah dengar gitu? Iya, Tentang Jayabaya gitu, ramalan Jayabaya. oh iya, tahu. Meramalkan kehidupan kedepannya dan sampai sekarang tuh masih terus bener terus tuh ramalannya tuh. Keren juga. Jayabaya emang raja yang hebat kan, sampai kerajaan-kerajaan yang lain kan ini sungkan ya sama dia, karena para kerajaan besar dia tuh bikin apa sih kayak model karya-karyanya tuh cakep, karya-karya tadi kayak model artefak gitu, sastra-sastranya. Lanjut. Demak. nih Pak. Enggak. Setelah Simbolnya mencapai Demak. itu, kerajaan Demak langsung pasang badan dan didaulat sebagai kerajaan yang paling maju di Nusantara. Ada yang tahu kenapa? Faktanya kerajaan yang didirikan pertama kali oleh Raden Patah di tahun 1478 ini merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa.
Sejalan dengan itu, kerajaan yang berlokasi sekitar 25 km dari kota Semarang, tepatnya di jalan menuju Kudus dari Surabaya ini, juga telah berjasa melahirkan Wali Songo atau 9 wali yang punya peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Jadi apa ya? Demak Demak itu Tahu lo coba? sering dengar gitu. Kalau gue ngeliat simbolnya tadi masjid tadi gue udah tahu ini Demak gitu kan. Kan kalau saya jauh-jauh di kalender juga banyak itu kalau misalkan kalender Lebaran gitu. karena dia kerajaan Islam pertama ya di Pulau Jawa. Dan pendirinya gue juga tadi apa? Raden sampai Patah, Raden Sunan Ampel kan di situ. Raden Patah, Sunan iya. Ampel kan? Iya, Sunan Ampel gue tahu. Jadi yang di situ ngelahirin Sunan Kalijogo, sembilan Sunan Kalijogo salah satunya itu apa sih namanya? Wali Songo ya Allah. Wali Itu Songo. gue pernah baca juga artikel ya. Jadi itu tuh ada kayak model kayak pintu kecil. Itu kata orang dulunya itu kalau misalkan Wali Songo ingin naik haji, itu lewat pintu itu langsung nyampe ke sana. Oh jadi kayak pintu kemana aja gitu. Iya. Yang zaman dulu sih gue sih percaya, zaman dulu emang kental masalah Nusantara semua tahu deh. Masalah hal gaib tuh kental emang. Yuk lanjut. Oke, lanjut lagi ya. pasti sudah bisa membayangkannya, bukan? Samudra Pasai. Samudra Pasai. Kerajaan yang akan dibahas berikut ini merupakan kerajaan Islam yang pertama kali ada di Indonesia. Berpusat di pesisir pantai Sumatera sejak abad ke-13, kerajaan yang dipimpin pertama kali oleh Sultan Malik Al-Saleh ini faktanya punya pengaruh yang cukup besar. Salah satu yang penting untuk diingat adalah perkembangan kerajaan Samudra Pasai di bawah kepemimpinan Raja Sultan Malukul Dahir. Sebagai kerajaan yang berlokasi di dekat pantai, kerajaan ini punya lokasi yang cukup strategis. Hal ini dibuktikan dengan posisinya sebagai pusat perdagangan yang maju, bahkan pelabuhan kerajaan ini pun selalu ramai oleh pedagang dari Asia, Afrika, Cina, dan Eropa. Oke, kita di sini tadi habis nonton tentang sejarah, ada 10 kerajaan-kerajaan Ya, di Nusantara. Indonesia sekarang nih, sebelumnya ini kan Nusantara ya kan. Kalau Nusantara lebih luas lagi, dia sampai ke Malaysia ya, gitu yang Malaysia sampai Thailand pun itu masih Nusantara dulunya. Emang iya? Iya, katanya sih kayak gitu. Bener. Iya tadi, Oh. lu nggak dengerin berarti Bor? Wah, ada yang gue dengerin, ada yang setengahnya yang ngambang gitu kan. Namanya juga kuping kan ada dua, ada bocor-bocor dikit mah nggak ngepek kali. Ya dong. Oke, buat kalian-kalian yang pengen tahu tentang sejarah-sejarah di Indonesia, sejarah Nusantara, bisa lihat nanti di data fakta juga ada di Gubuk Parlente. Tentunya kita nobar tentang sejarah. Jadi kalau misalkan ada yang salah, mungkin kalian ingin memperbaiki, boleh di komentar ya. Nah, kita saling belajar bareng aja gitu. Barangkali ada penonton yang nggak tahu ya kan, dan kita salah, ada yang kurang tahu, jadi bisa dibenarkan. Dikasih lewat tahu, komen di bawah. dibenarkan di komen ya, gitu aja sih. Ya. Oke, langsung aja Bor. Gimana? Ini udah habis masih? Udah habis. Udah habis. Oh ya udah kalau gitu mungkin ntar kita akan lanjut lagi buat bikin nonton bareng masalah sejarah ya. Mungkin kita akan bikin sejarah Wali Songo, sejarah yang ada di Indonesia, semuanya bakal gue bikin. Tentang horor-horor ntar mungkin, tentang sejarah kuntilanak. Ini aja deh. Kalau kuntilanak mana nyambung? Enggak, lu fokusnya udah sejarah itu aja, sejarah dulu dah. Ya kan? Nah intinya tuh tentang sejarah. Nanti kalau ada yang rekomendasikan, boleh nanti kita nonton bareng gitu. Goodbye. Jangan- Gue Paul No Comment. Nama ini siapa nih? Royko Bumbu Micin. Jangan lupa di like, di komen, Boleh kan? terus di subscribe Gubuk Parlente. Iya, berkah bareng deh. Lu berkah, gue berkah ya kan, lu berkah ya kan. Kita biar bisa terus semangat lagi buat berkarya tentunya di YouTube. Buat nobar bareng atau bikin konten yang lain. Udah ya, see you. Yo.